Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kembali kita bisa bermajlis pada malam hari ini dengan harapan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmat-nikmat itu kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang sunnah-sunnah rawatib. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita selesaikan. Harapan besar itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang membuahkan amal yang saleh. Artinya kita kerjakan salat-salat sunnah tersebut sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita bahas tentang shaf salat. Jadi bagaimana menyusun shaf salat. Kenapa kita bahas? Yang pertama, itu jelas bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengilmuinya termasuk perkara yang wajib, sehingga kita ketika melaksanakan salat menyusun shaf, kita bangun di atas ilmu bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab tersebut. Itu satu. Kemudian juga karena begitu besarnya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus masalah menyusun shaf salat. Nanti bisa kita lihat dalam dalil-dalilnya. Juga kenapa kita bahas? Karena menyusun shaf salat ini ternyata termasuk sunnah Nabi yang sering dilalaikan. Sering terjadi pelanggaran di situ. Bahkan tidak terlepas di Masjidil Haram wa Masjidin Nabawi alaihi salatu wassalam. Mungkin karena kondisi. Yang jelas itu terjadi. Dan itu sudah terjadi pada masa tabi'in.
Karena itu dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, annahu qadimal Madinah, bahwasanya beliau berkunjung ke Madinah. Jadi sahabat Anas bin Malik itu setelah dulu di Madinah bersama Nabi SAW, kemudian pindah ke Basrah, tinggal di Basrah. Suatu saat berkunjung ke kota Madinah. Ini di akhir-akhir masa sahabat. Yang ada di Madinah pada saat itu para tabi'in. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada sahabat Anas bin Malik ini, ma ankarta minna mundu yaumin ahidta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal apa wahai Anas yang kau ingkari dari kami, yaitu para tabi'in kaum muslimin yang saat itu ada di Madinah. Masjidnya pada saat itu berarti masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau ingkari dari kami sejak masa engkau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Anas bin Malik mengatakan, ma ankartu say'an, aku tidak mengingkari pada kalian sesuatu pun, illa, kecuali annakum la tuqimunas sufuf, kalian tidak menegakkan saf-saf salat kalian. Masyaallah, ini di masa tabi'in. Anas bin Malik enggak mengingkari apapun, hanya apa yang diingkari, mereka ketika salat tidak menegakkan saf-saf salatnya. Berarti ternyata masalah menyusun shaf ini sudah terjadi pelanggaran yang kita tidak ngerti jenis pelanggarannya seperti apa. Yang jelas itu yang diingkari oleh Anas bin Malik pada saat itu, tidak menegakkan shaf salat. Itu kenapa perlu kita bahas tentang masalah ini. Nah, dalil-dalil tentang keharusan atau sunnah menyusun shaf salat ini. Dalil yang pertama, fa'an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sawu sufufakum, ketika mau salat, sawu sufufakum, jadi pakai sin, jangan sawu, pakai apa? Sin. Sawu sufufakum, ini para imam kadang-kadang sawu, nah itu keliru artinya. Jadi sawu sufufakum, luruskan saf-saf kalian. Fa inna taswiyatas safi min tamamis shalah, karena meluruskan shaf itu termasuk kesempurnaan salat. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Rasulullah SAW mengatakan, sawu sufufakum, luruskan shaf-shaf kalian. Fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah, sesungguhnya meluruskan shaf-shaf salat itu termasuk menegakkan salat. Jadi termasuk bentuk menegakkan salat, meluruskan shaf. Nanti kita pelajari bagaimana meluruskan shaf. Kemudian juga hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, russu sufufakum, rapatkan shaf-shaf kalian. Jadi russu dari rassa, itu merekat. Jadi rapatkan shaf-shaf kalian, wa qaribu bainaha, dan saling mendekat antara satu shaf dengan shaf berikutnya.
Jadi nggak boleh terlalu jauh. Sop pertama, sop kedua, nah ini nggak boleh terlalu jauh. Kalau rusuh saling melekat, itu satu dengan yang lainnya, yang menyusun sop ini rapat dan dekat, itu ya. Nah, rusuh sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq, dan sejajarkan leher-leher kalian. Dalam riwayat yang lain pundak-pundak kalian, jadi disejajarkan, bukan tinggi rendahnya. Kalau tinggi rendahnya nggak mungkin ini, karena berbeda-beda tinggi rendahnya, tapi lurusnya sejajar. Jadi pundak lurus, kemudian rapat, satu sop dengan sop berikutnya saling berdekatan. Itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, inni la aras syaitan, sesungguhnya aku betul-betul melihat syaitan, yadkhulu min khalalis saffi ka'annahal hadzafu, setan masuk ke selah-selah saf seakan-akan dia seperti seekor kambing kecil. Jadi kalau saf itu renggang, siapa yang menempati? Syaitan. Nah ini, jadi merapatkan saf itu satu bawah. Kalau bawah itu tumit ketemu tumit, kaki ketemu kaki, nggak harus seluruh kaki. Kadang-kadang sebagian kita gulu berlebihan, ada yang kakinya itu nggak diarahkan, sak bentuk-bentuknya gitu, kayak gini, dia ngadepnya ke sana gitu. Jadi begitu bentuknya. Lah yang satunya gulu, akhirnya dia ginikan kakinya. Jelas maksudnya, paham? Jadi yang satu begini ikuti kakinya, lah yang satu karena ingin nempel semua akhirnya ke sini. Jadi kakinya malah tidak menghadap kiblat. Karena asalnya posisi kaki kita ini ke depan menghadap ke kiblat, jari-jari kita. Jadi yang kakinya begini, mbok ya coba dibeginikan gitu loh. Kecuali sudah kaku karena berapa? 60 tahun, gitu ya, nggak pernah begini. Nah itu, jadi nempel, rapat bawah, atas juga rapat, bahu dengan bahu. Jadi kalau atas rapat, bawah tidak nempel, kosong, siapa yang isi? Setan. Bawah rapat, atas begini, siapa yang isi? Setan. Itu berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang sebagian kita, mungkin maksud Anas bin Malik seperti itu, kalian tidak menegakkan shaf. Jadi sebagian kita kadang-kadang bawah nempel, tapi kakinya terlalu lebar. Nah akhirnya posisi begini. Nah, ini kosong ini. Ini ruang siapa ini? Hah? Ruangnya setan tadi. Nah itu termasuk tidak menegakkan shaf. Kata Nabi SAW, beliau bersumpah ini, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku melihat. Ini mukjizat Nabi loh ya. Rasulullah SAW itu meskipun sholat menghadap kiblat, ngerti yang di belakangnya, sehingga para ulama menjelaskan Allah itu memberikan Rasulullah itu penglihatan di arah tengkuknya sini, tapi nggak ditempelin mata di situ maksudnya ya. Jadi bisa melihat ke belakang. Nanti ada dalilnya. Jadi demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku melihat syaitan. Ini Rasulullah khusus bisa melihat syaitan. Yadkhulu min khalalis saffi, masuk di sela-sela saf, saf yang ada celahnya tadi ya, ka'annahal hadaf, bentuknya seperti seekor kambing yang kecil, masuk ke situ setan. Lah kalau setan masuk ke saf, ngerti pekerjaan setan? Nah, nemeni antum sholat supaya khusyuk apa? Nah itu, ini menyusun saf, jelas ya. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam hadis ini
Ada 3 faedah yang kita ambil dalam menyusun shaf. Yang pertama, russu sufufakum, rapatkan shaf. Jadi rapat. Kalau ulama menjelaskan hafatul qadam ketemu hafatul qadam, sisi kaki ketemu sisi kaki. Apa harus seluruhnya? Enggak harus. Jangan berlebihan. Enggak harus mata kaki harus tempelkan mata kaki. Terus kakinya cekung, wah ini akhirnya dilip. Jangan. Enggak boleh berlebihan. Mubalaghah, sighahnya mubalaghah, bukan hakikiyah. Jadi ditekankan, tapi bukan harus seperti itu, begitulah ya. Sehingga tidak ziham, tidak berhimpitan. Satu, rapat. Yang kedua, waqaribu bainaha. Faedah yang kedua, shaf pertama imam dengan shaf pertama dekat, shaf pertama dengan shaf yang kedua saling berdekatan. Makanya misalkan tempat kita yang di belakang tiang itu kalau diambil garis keramik belakang terlalu jauh. Tapi kalau itu yang di sebelah ini, kalau kaki antum di depannya itu ke tiang masih cukup, maka semakin dekat. Ya, sunnahnya dekat. Nah, kemudian yang ketiga, wahadhu bil a'naq, luruskan leher-leher kita ini, bahu-bahu kita ini lurus ke sini ya, lurus, bukan lurus ke atas, lurus ke sini. Kalau ke atas gak mungkin. Itu 3 dari hadis yang tadi Ana bacakan dari Anas bin Malik dalam riwayat Imam Abi Daud rahimahullahu taala. Kemudian wa Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis shalah. Ini perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita sudah berdiri hendak salat, beliau mengusap pundak-pundak kami. Ngapa ini? Menyusun shaf. Telatennya Rasulullah itu. Salat nggak langsung dimulai. Ini tugas imam ini ya, meluruskan shaf. Kalau jamaah sudah siap, nah, baru dimulai. Kecuali yang beler. Nah itu. Ya, diluruskan dulu. Sawu sufufakum tadi. Kalau jamaah nggak paham bahasa Arab ya pakai bahasa Indonesia, rapat dan luruskan shaf begitu. Nanti sawu sufufakum itu apa maksudnya gitu, ya? Rasulullah SAW mengusap pundak-pundak kami ketika kita hendak salat. Wa yaqul, dan Nabi SAW mengatakan istawu, luruslah. Wala takhtalifu, jangan kalian berselisih. Ada yang agak maju, ada mundur. Nah, ini wala takhtalifu fathtalifa qulubukum, maka dengan sebab itu akan berselisih hati-hati kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Dengan hadis ini para ulama menjelaskan di antara faedah penting ini, bisa jadi sebab perpecahan kaum muslimin hari ini, kalimat mereka, hati mereka centang-perentak berselisih, mudah bertengkar, disebabkan mereka tidak benar dalam menyusun shaf salat. Di antara sebabnya, karena Rasulullah mengatakan wala tahtalifu fathtalifa qulubukum, jangan kalian berselisih dalam shaf, nanti akan berselisih hati-hati kalian. Nah, kemudian wa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa meluruskan shaf-shaf kami ketika hendak salat, hatta ka'annama yusawwi bihal kidah, sampai seperti meluruskan busur panah. Jadi bikin busur panah
itu betul-betul harus ketika membentuknya itu betul-betul busur itu harus lurus betul, sehingga begitu dibentuk betul-betul diluruskan betul busur panah itu ketika diruncingi dan dibentuk, sehingga panahnya busurnya betul-betul lurus. Nah, Rasulullah itu meluruskan shaf itu sampai seperti itu, sampai seperti membentuk busur panah, jadi betul-betul lurus, baru dimulai sholat. Nah, kalau melihat hadis ini, maka wajar kalau kemudian sahabat Anas ibn Malik ketika ditanya, bahkan ini di masa apa? Tabi'in, apa yang kau ingkari dari kami? Enggak ada, cuman kalian tidak menegakkan shaf sholat kalian. Kan gitu. Kalau kita lihat di masjid-masjid, ya sudah, kadang imam masuk aja, bahkan kadang-kadang imamnya hilang saking dalamnya mihrabnya itu. Allahu Akbar, jamaahnya belum siap. Ya, Masya Allah. Ini pelanggaran di shaf ternyata begitu. Jadi seperti meluruskan busur panah tadi. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu, sampai Nabi SAW melihat kami sudah paham cara meluruskan shaf. Diajari sampai paham. Thumma kharaja yauman, suatu hari Nabi keluar untuk mengimami salat. Faqama hatta kada yukabbir, Nabi sudah berdiri di posisi di tempat imam, hampir Nabi memulai salat takbiratul ihram. Fara'a rajulan badiyan sadruhu minas shaf, tapi Nabi melihat baru mau takbir, terlihat ada seorang yang dadanya dia itu lebih maju dari teman-temannya yang lain dalam shaf. Masya Allah. Jadi misal begini, maju agak maju begini posisi dia, maka Nabi tidak jadi takbiratul ihram. Nabi katakan, faqala ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, kalian betul-betul mau meluruskan shaf atau Allah akan memperselisihkan wajah-wajah kalian. Sampai seperti itu perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatian seperti ini sudah banyak sekali ditinggalkan oleh umatnya. Sekarang cari imam yang meluruskan shaf sampai seperti Rasulullah ini, atau setengahnya ada? Tidak ada. Karena difahami antum sudah paham semuanya, gitu ya. Sawu lurus, Allahu Akbar, ternyata begini-begini. Insyaallah ya. Taib. Ada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami yauman, suatu hari, summan sarafa, kemudian selesai dari salatnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya fulan, karena ada seseorang yang tidak beres salatnya. Ya fulan, ala tuhsinu salataka, kenapa kamu tidak perbagusi salatmu? Ya, ala yang durul musalli idza shalla kaifa yusalli, kenapa seorang yang salat tidak memperhatikan bagaimana dia salat? Fa inna ma yusalli li nafsi, karena dia salat itu sebenarnya untuk dirinya sendiri. Perhatikan masing-masing salat kita. Itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni wallahi, sesungguhnya aku demi Allah, la ubsuru min warai, aku bisa melihat orang yang di belakangku, kama ubsiru min baini yadayya, sebagaimana aku bisa melihat orang yang di hadapanku. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ketika Nabi salat, ada seorang yang tidak beres salatnya, dinasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Cuman imam kita tidak bisa melihat kita. Jadi ya wasiat Nabi dipakai tadi. Kenapa seorang yang sholat tidak memperhatikan sholatnya? Untuk siapa dia sholat? Karena hakikatnya dia sholat itu untuk dirinya sendiri. Maka perbagusi sholatnya. Keuntungan kembali kepada siapa? Kepada diri dia sendiri. Perhatikan ketika kita sholat.
Belum kalau kita bicara khusyuk loh ya. Masya Allah. Makanya khusus para thalabah diperhatikan, terutama shaf belakang kadang-kadang. Masya Allah. Begitu imam sudah takbiratul ihram, membaca al-fatihah, membaca surat, kayaknya bacaannya panjang, mulai ini pamit satu-satu gitu. Yang di ujung sana apalagi bawa sajadah, geser sampai 4 orang sambil nyeret sajadahnya, kira-kira batal nggak sholat? Masya Allah. Ini perlu diperhatikan ya, apalagi yang sudah mumayyiz sudah diperintah untuk sholat dengan bagus. Para talabah kan umur paling berapa para talabah itu? SMP kelas 7 itu umur berapa? 9 tahun, 12. Rasulullah perintah sholat itu umur berapa? 7 tahun. Jadi secara umur usia mumayyiz itu 7 tahun. Itu sudah nggak boleh main-main sholatnya. 17 tahun loh ya, sholatnya masih Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Naam. Taib, itu dalil-dalil tentang menyusun sholat dan perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan berikutnya, ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi taswiyatis shaf. Berbeda para ulama tentang hukum meluruskan shaf. Kalau fadilah sepakat. Jadi berbeda tentang hukum meluruskan shaf. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, anna taswiyatas sufufi wajibatun, bahwasanya meluruskan shaf hukumnya wajib. Wa anna sholata sahihatun bi adamiha ma'al ismi bisababi tarkil wajibi, dan bahwasanya meskipun meluruskan shaf itu wajib, tapi andaikan shafnya tidak lurus, sholatnya tetap sah bersama dia berdosa karena tidak meluruskan shaf. Jelas ini? Pendapat yang pertama, meluruskan shaf hukumnya wajib, tapi bersama wajibnya meluruskan shaf, andaikan tidak terpenuhi, sholatnya sah bersama dia menanggung dosa karena tidak meluruskan shaf. Jelas ya? Ini pendapat yang pertama. Jadi hukum meluruskan shaf wajib. Bagaimana kalau prakteknya tidak lurus? Sah apa tidak sah sholatnya? Sholatnya tetap sah. Berdosa tidak dia? Berdosa karena melanggar kewajiban. Apa kewajiban tersebut? Kewajiban meluruskan shaf. Jelas ya? Ini pendapat yang pertama. Wa bihi qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wa Ibnu Hazm, wa Ibnu Taimiyah, wa Ibnu Hajar, was-Sawkani, wal-Aini, Imam al-Aini, wal mu'asirin Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, wa bihi aftat al-Lajnatud Daimah. Dan itu yang difatwakan oleh Komisi Fatwa Saudi Arabia, Lajnah Daimah. Hukum meluruskan shaf wajib, tapi kalau nggak lurus sholatnya sah, kecuali al-Imam Ibnu Hazm. Kalau al-Imam Ibnu Hazm dari Dhahiri, kalau sholat jamaah laki-laki shafnya tidak lurus, sholatnya batal, tidak sah, karena meluruskan shaf syarat sahnya sholat jamaah. Itu menurut Imam Ibnu Hazm. Oh, ini apa? Ifrat namanya, berlebih-lebihan. Kalau begini antum nggak masuk di Imam Ibnu Hazm ini. Jelas ya? Nah, itu pendapat yang pertama. Berpegangan dengan dalil-dalil tadi. Perintah Rasulullah SAW, sawu sufufakum, luruskan shaf kalian. Dan juga ancaman dari Nabi SAW, ya, la tusawwuna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina
wujuhikum. Kalian mau meluruskan shaf atau Allah akan selisihkan wajah-wajah kalian. Adanya ancaman, di sana ada perintah, menunjukkan itu wajib. Jelas ya? Ini pendapat yang pertama. Kemudian al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, anna taswiyatas sufufi sunnatun muakkadah wa laysat wajibatan. Bahwasanya meluruskan shaf salat itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, hampir mendekati apa? Wajib, tapi tidak sampai derajat wajib. Ya. Wa ilaihi dhahaba jumhurul ulama. Ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama, bahkan 4 madhab ya, dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Mereka 4 madhab memilih pendapat meluruskan shaf hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib ya. Nah, dalilnya berpegangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah, sawwu sufufakum, luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf itu termasuk kesempurnaan salat. Sempurna berarti bukan wajib, karena hanya penyempurna. Begitu cara berdalilnya jumhurul ulama. Jelas ya? Nah itu na'am. Jadi kalau jumhur memilih pendapat sunnah muakkadah. Dari 2 qaul tadi, mana yang kita lihat kuat? Ini dikaitkan dengan makna meluruskan shaf. Makna meluruskan shaf. Kalau makna menyusun shaf, meluruskan shaf itu lurus, itu artinya berbaris, taswiyah, jadi sejajarnya, lurusnya begitu. Satu, jelas ya? Jadi kalau yang dimaksud meluruskan shaf itu adalah sejajarnya, lurusnya begitu, tidak ke depan dan ke belakang, maka ini wajib, tidak boleh tidak. Jelas ya? Jadi makna meluruskan, lurus, sejajar begitu loh. Kalau ini wajib, kan itu yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawwu sufufakum. Jadi lurus. Kalau makna meluruskan shaf itu adalah rapatnya, maka ini tidak sampai derajat wajib. Jelas ini? Jadi kalau makna meluruskan shaf itu lurusnya, itu artinya sejajarnya, tidak satu maju satu ke belakang misalkan ya, lurus sejajar, maka itu hukumnya apa? Wajib, sebagaimana pendapat yang pertama. Tapi kalau makna meluruskan atau menyusun shaf itu rapatnya, maka ini tidak sampai derajat wajib. Jelas ya? Nah itu insya Allah menjamakkan 2 pendapat. Karena sepakat para ulama kita, kalau kita sholat berjamaah kemudian shaf ini renggang, ada selah, itu sholat jamaahnya tetap sah, shafnya tetap sah, tidak terputus kalau jarak itu tidak terlalu jauh. Karena itu nanti ketika kita pembahasan shaf anak yang belum balik, belum tamyiz gitu, katakanlah anak kecil misalkan seusia segini 3 tahun misalkan, kadang-kadang diajak sholat, itu tidak sah dalam sholat. Tapi apa membatalkan shaf? Kalau jaraknya pendek, tidak. Tapi kalau ini orang dewasa misalkan, terus setelah anak-anak misalkan yang belum tamyiz tuh 2, 3, 4, 7 misalkan, baru ini putus shaf ini, karena jaraknya sudah jauh. Jelas ya? Nah itu. Jadi kalau rapat itu tidak sampai derajat wajib.
Tapi kalau makna lurus itu sejajar, maka ini hukumnya wajib. Nah, begitu ya. Kemudian berikutnya jelas hukum meluruskan shaf. Kalau makna taswiyah itu lurus, berarti hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau rapat atau dekat tadi, misalkan shaf satu dengan shaf kedua itu mendekat, ini tidak sampai derajat wajib. Waduh ya, jelas ya. Nah, kemudian makna menyusun shaf yang sempurna. Makna menyusun shaf yang sempurna. Yang pertama, taswiyatus shaf al-wajibah, menyusun shaf yang wajib, bimakna dengan makna meluruskan shaf. Ini wajib, meluruskan shaf yang wajib. Bagaimana bentuknya yang wajib ini? Alla yataqaddama ahadun ala ahadin, satu dengan yang lain tidak ada yang lebih ke depan, jadi lurus. Jadi satu dengan yang lain tidak ada yang satunya lebih ke depan, satunya lebih ke belakang, lurus. Ini yang tadi hukumnya apa? Wajib, meluruskan shaf yang seperti itu. La bisadrihi wala bika'bihi, tidak dengan dadanya, tidak pula dengan mata kakinya. Karena itu para ulama kita menjelaskan agar shaf kita ini lurus itu ditentukan dengan dua perkara. Jadi menyusun shaf ini supaya lurus ditentukan dengan dua perkara. Yang pertama, sejajar bawah, kaki sejajar. Bagaimana supaya tubuh itu sejajar? Yang sama, yang ketemu sama itu mata kaki dengan mata kaki, bukan ujung jari. Jelas ya? Jadi bukan jari depan dengan jari depan disejajarkan begini, bukan. Karena kaki orang itu ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi ukurannya apa? Mata kaki. Jadi mata kaki diluruskan dengan mata kaki saudaranya. Karena mata kaki itu berada di tengah kaki, dan ini qaim, kaki itu tempat berdirinya tubuh. Kalau mata kakinya lurus dengan mata kaki, maka tubuhnya akan lurus. Itu bawah. Atas supaya lurus, bahu dengan bahu ketemu, lurus. Jadi enggak begini, dia lurus. Bahu ketemu dengan bahu saudaranya. Maka diupayakan kalau sholat kakinya jangan terlalu lebar. Jadi kaki ini sejajar dengan bahu berdirinya itu, sehingga kaki rapat, bahu juga rapat, tapi tidak sampai berdesakan. Nah, begitu cara menyusunnya. Kadang kita sholat, masya Allah ya, apa saklek kayak militer gitu, misalkan gitu. Dan menaruh tangan, kadang sebagian ikhwah perlu kita ingatkan, jangan terlalu tinggi. Soal begini ya, sholatnya kayak kaku, keliru. Itu justru menyerupai orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan ulama, paling tinggi itu alas sadr, di atas dada. Jadi di atas perut, di atas bukan di sananya, ke sana gitu loh, ke depan. Jadi makna fauqa sadr itu bukan di sini, ke sana, ke depan. Maka paling atas di ulu hati lah, ini paling atas. Bahkan di madhab Hanabilah itu ada dua, ada yang di pusar, ada yang ke bawah lagi, di bawah perut. Nah seperti itu. Dalil yang paling sahih, wallahu a'lam bishawab, itu ala sadr. Jadi tidak terlalu atas begini, katakanlah di ulu hati ke atas, ke depan. Jadi jangan terlalu begini. Kan ada sebagian ikhwah kita karena memahami ala sadri itu di atas itu ke sana, bahkan ada yang sampai menyentuh leher hampir begitu misalnya. Dan ini mirip orang yang diazab ya. Nah sudah begitu kakinya begini. Akhirnya kalau kakinya terlalu lebar,
bahu dengan bahu tidak ketemu. Nah ini kalau terjadi celah, masuk siapa tadi? Syaitan. Maka bawah rapat dengan meluruskan supaya lurus, mata kaki bertemu dengan mata kaki, lurus maksudnya, bukan harus nempel, lurus. Kemudian hafatul qadam, sisi kaki bertemu dengan sisi kaki nempel, bahu bertemu dengan bahu saudaranya, nanti rapat seperti itu. Baik, jadi menyusun shaf yang sempurna, pertama lurus tadi dengan cara mata kaki sejajar dengan mata kaki, pundak sejajar dengan pundak, nanti akan lurus. Itu cara taswiyatus shaf. Jelas ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyusun shaf yang sempurna. At-tarasi fis shaffi, rapat. Tadi yang barusan diterangkan. Jadi kaki ketemu kaki. Ini paling banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Wahata tadi misalkan di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, kita mau rapat shaf itu, kalau nggak sesama penuntut ilmu yang ngerti, susah. Orang umum begitu. Bahkan di tempat kita kalau tempel dia geser, tempel lagi digeser, tempel ketiga marah dia. Gitu. Ya, dan itu terjadi. Ya, ini pelanggaran yang banyak. Bahkan ada yang menyatakan justru harus di sela satu jengkal. Jadi dari kaki temannya ke kaki temannya yang satunya di sela satu jengkal. Dan Nabi katakan apa? Rusu, rapatkan, tarosu, salinglah apa? Merapat, merekat. Tapi tidak sampai zaham, tidak sampai berdesak-desakan, tidak. Kemudian malah difatwai di sela satu jengkal. Berarti memberi tempat untuk siapa? Setan tadi yang semisal kambing tadi ya. Nah, jadi rapat, lurus, rapat, lurus dengan mensejarkan mata kaki dengan mata kaki, bukan jari loh ya, bukan jari dengan jari, tapi mata kaki ketemu mata kaki, lurus, bahu ketemu bahu, ditempelkan sisi kaki, ditempelkan bahu dengan bahu, nanti akan rapat. Itu caranya, tarosi. Yang ketiga, cara menyusun shaf yang sempurna. Jadi yang pertama apa tadi? Lurus. Cara meluruskan mata kaki sejajar dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Yang kedua, at-tarosi, rapat, yaitu menempel pundak dengan pundak saudaranya, sisi kaki dengan sisi kaki saudaranya. Yang ketiga, ikmalul awwali fal awwal, menyempurnakan dulu shaf yang pertama sampai penuh. Kalau belum penuh, jangan menyusun shaf yang kedua. Jadi susun dulu shaf yang pertama, baru bikin shaf yang kedua. Kalau dilihat misalkan shaf pertama kok tidak lurus ini, tidak rapat, misalkan pundak dengan pundak belum rapat, kaki belum rapat, digeser, suruh geser. Kalau masih masuk satu lagi, masuk. Ya, supaya sempurna menyusun shafnya itu. Jadi shaf pertama sempurna, sudah utuh, baru nanti shaf yang kedua disusun lagi. Menyusun shaf yang kedua itu dari tengah. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena ada sebagian kaum muslimin yang menyusun shaf itu dari kanan. Jadi shaf kedua dari kanan, ini penuh dari kanan. Tapi shaf pertama nggak dari kanan. Karena kalau dari kanan cuma 2 orang, imamnya di sini, sana 2. Nah, ini jamaah sendiri namanya kan. Tapi shaf kedua biasanya disusun dari kanan. 1 orang di kanan sana misalkan. Nah ini salah, dari belakang imam. Itu barangkali keliru dalam memahami petunjuk Nabi SAW bahwa shaf yang afdol itu sebelah kanan. Shaf sebelah kanan itu afdol ketika berimbang atau hampir berimbang. Ini penjelasan ulama. Jadi kalau kanan sama kiri terisi berimbang, afdol kanan. Misalkan antum masuk sholat, shaf terisi nih kanan kiri, kiri 5, kanan 5, masuk di mana yang afdol? Masuk kanan.
Nabi gitu. Kalau berimbang baru ada fadilah mayamini as-shaf, bagian kanan shaf. Jelas ya? Itu. Jadi shaf pertama dipenuhi dulu, dan tadi dipenuhi rapat dan lurus, baru kemudian shaf yang kedua disusun dari tengah, terus begitu ya. Nah ini juga banyak yang terjadi pelanggaran. Kadang-kadang shaf pertama belum penuh karena malas ke sana, barangkali datangnya dari sana, ambil shaf kedua. Atau di masjid-masjid secara umum seperti itu. Wa hatta sekali lagi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena kalau di Masjid Nabawi antum harus menuhi shaf ke depan, barangkali sholat selesai baru nyampe depan. Begitu masuk iqamah, orang pada maju, nah sudah kita jalan rakaat pertama belum nyampe. Bisa ketinggalan 2 sampai 3 rakaat karena saking panjangnya atau jauhnya itu, apalagi di Masjidil Haram. Nah itu, cuman memang ada orang-orang yang nggak mau maju, ya sudah di situ, udah di situ, biar ini kosong ya sudah di situ, nggak ingin mendapatkan shaf di depan, nggak ada. Memang ada yang seperti itu, dan ini jelas pelanggaran dalam hal itu atau kesalahan terjadi pada menyusun shaf tadi ya. Nah baik, itu menyempurnakan shaf pertama, kemudian baru disusun shaf yang kedua. Kemudian antara shaf pertama, antara imam dengan shaf pertama ini dekat, makanya asalnya nggak ada mihrab khusus imam, apalagi mihrabnya terlalu dalam sehingga imamnya mendekat ke tembok, misalkan ke depan, jauh dari makmumnya, sampai yang baru di sini udah nggak lihat imamnya. Nah ini berjauhan antara shaf dengan imam. Jadi shaf pertama di sini imam dekat, nanti baru shaf kedua dekat. Seberapa sih jarak tempat kita sholat dengan sutroh, dan nanti shaf pertama dengan shaf kedua, jarak orang sholat dengan sutroh itu kita lihat di hadisnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Kalau kalian sholat maka mendekatlah atau sholatlah menghadap ke sutroh dan mendekatlah. Maka sampai sebagian ulama sutroh ini wajib, seperti Syekh Albani, sutroh beliau pilih pendapat wajib. Cuman ulama berbeda pendapat sutroh itu mencukupi dalam bentuk apa. Kalau yang dipilih oleh Syekh Albani itu minimal muakhiratir rahli. Muakhiratir rahli itu kayu yang ada di pelana unta itu loh. Nah itu ukurannya 2/3 dirok. Jadi kalau 1 dirok segini dibagi 3, nah 2/3-nya, maka kurang lebih 1 jengkal. Harus begitu, berdiri minimal 1 jengkal. Di sana ada hadis sutrah itu berupa garis. Hadis ini dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Sehingga kalau sudah ada garis, sehingga atau mungkin sajadah, orang yang lain begitu melihat orang sholat ngerti, nggak mungkin dia lewat di dalam sajadahnya itu, kecuali anaknya sendiri. Nah gitu ya, berarti itu sudah sutrohnya. Dan ini tuh wallahu alam bisawab, itu dalil tentang sutroh itu garis atau tanda yang bisa dipahami orang itu sebagai batas sholat dia, itu cukup insyaallah ta'ala, tidak harus benda yang tinggi. Nah itu ya. Nah kemudian seberapa jarak tadi? Hadis dari Sahal bin Sa'ad qala kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidari mamarrasat, rawahul Bukhari wa Muslim. Adalah antara tempat sholat Nabi, sujud, tempat sujud Nabi SAW dengan dinding yang beliau jadikan sutroh, itu ada sela mamarrasat. Mamarrasat itu seukuran kambing itu bisa lewat.
Nah, ini ulama memahami dua hal. Yang pertama, maaf saya contohkan, misalkan ini sutroh ya, dinding, kita sholat, antara berdiri kita dengan sutroh di sini, tempat sholat kita dengan sutroh itu seukuran ruang bisa dilewati seekor kambing. Berarti dekat. Jelas ya? Ini pemahaman yang kedua, yang dimaksud musola Nabi, tempat sholat Nabi itu tempat beliau meletakkan kepalanya ketika sujud. Jadi begitu sujud, antara kepala ke sutroh tadi itu masih ada sela, bisa dilewati seekor kambing. Nah, dua-duanya itu maksud dekat itu segitu. Nah, lebih dari itu berarti sudah jauh. Itu makna mendekat ke sutroh. Jelas ya, makna mendekat. Jadi kalau ambil yang paling jauh, misalkan ya diukur dari tempat sujud kita, tempat sujud ke sutroh kira-kira bisa dilewati seekor kambing. Jangan tanya kambing yang gede misalkan, yang normal saja umumnya kambing bisa lewat. Itu dekat. Jadi dari imam ke shaf pertama, dari shaf pertama ke shaf kedua jaraknya seperti itu, dekatnya seperti itu. Itu makna perintah Nabi, liyadnu minha, hendaklah mendekat ke sutroh tadi. Dekatnya seberapa? Kira-kira seukuran bisa dilewati seekor kambing. Jelas ya? Nah, kemudian makna atau poin yang merupakan bentuk menyusun shaf yang sempurna. Wa min taswiyatis sufuf tafdilul yamini shaf ala shimalihi. Di antara bentuk menyempurnakan, meluruskan shaf itu memahami bahwa bagian kanan shaf itu lebih utama dari bagian kiri. Kapan? Ketika mutaqaribah, jumlahnya itu berimbang, berdekatan. Kayak tadi misalkan di sebelah kiri 5, di sebelah kanan 5, berimbang berarti kalau kita masuk afdol di sebelah kanan. Di sebelah kiri 5, di sebelah kanan 7, masuk shaf yang kanan. Karena 7 ke 5 itu masih berdekatan, masih berimbang. Jadi jangan di belakang imam begini terus kanan semua, akhirnya kiri tidak terisi. Ini malah keliru. Kenapa? Karena di sana ada syariat, ada sunnah, ada fadilah dekat dengan imam. Jadi mendekat ke imam. Jadi andaikan sebelah kiri tapi dia lebih dekat ke imam daripada kanan tapi lebih jauh, berarti lebih afdal sebelah kiri lebih dekat ke imam ketika tidak berimbang seperti itu. Ya, nah. Kemudian termasuk menyusun shaf yang sempurna, wa min taswiyatis sufuf an tufradan nisa'u wahdahunna, perempuan shafnya disendirikan. Apa ada yang tidak mensendirikan perempuan? Ada. Bukan mereka berbaur dengan laki-laki. Itu ada pelanggaran kalau itu. Di pondok mana itu? Indramayu itu. Nah, itu perempuan boleh jadi imam kalau itu. Khotib Jumatnya perempuan, imamnya perempuan. Nah, itu udah aneh. Kalau sudah aneh itu sudah nggak usah dibahas, gitu. Nah, jadi perempuan itu shafnya sendiri. Yang saya maksud kadang-kadang disejajarkan, menyusun shaf perempuan itu kadang di sebelah laki-laki masjid, gitu ya. Bahkan kadang-kadang tabirnya cuman kain yang bisa terbang-terbang. Jadi kalau sudah antum assalamualaikum sana, sudah salamnya ke sini, ya sudah. Ini juga termasuk pelanggaran, gitu ya. Shaf di sini. Shaf laki-laki kasih tabir kanannya shaf perempuan, atau shaf laki-laki tabir kiri perempuan. Ini termasuk kesalahan dalam menyusun shaf. Perempuan itu shafnya di belakang laki-laki walaupun hanya satu orang.
Walaupun satu orang itu istri antum. Jangan kamu istri saya di sini dekat, lurus. Keliru. Meskipun istri taruh belakang ketika sholat. Kalau habis sholat silahkan. Begitu yang dikasih petunjuk Rasulullah SAW. Disendirikan. Banyak kita jumpai masjid atau musala, misalkan tempat sholat kita mampir, nah, sop perempuannya di sebelah sop laki-laki. Ini kesalahan. Hatta dalam sholat laki-laki itu harus dipisah dengan perempuan. Nah, itu termasuk menyusun saf yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling pertama. Antum itu ada di antara antum apa ana? Di antara kita, gitu aja lah biar adil ya. Itu yang memang nggak minat saf depan, datang sana jalan sana, nanti sudah qomat ya nanti. Jadi mungkin selama ada masjid ini dipakai sholat, belum pernah sholat di saf depan, kecuali santri libur tinggal penduduk barangkali hanya tinggal 4 atau 5 orang. Masya Allah. Ada yang senangnya begitu di saf belakang. Orang itu kalau senangnya di belakang, nanti Allah belakangkan sekalian loh ya. Urusan ibadah itu nggak ada toleransi, antum aja dulu, nggak ada. Urusan ibadah itu berlomba, apalagi saf depan ini yang paling afdal, segera saf depan. Bahkan misalkan masih bisa dirapatkan, geser ya, masuk saf, fadilah ya. Nah, khairu sufufir rijal awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang awal, wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk yang paling belakang. Loh, kok antum pilih loh paling belakang? Tapi saya di saf kedua loh ya, cuman 2 saf. Pilih, berlomba di depan coba. Datang ke masjid saf depan. Ya, Masya Allah. Nah, wa khairu sufufin nisa akhiruha, dan sebaik-baik saf wanita itu yang paling belakang, yang paling akhir. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk yang paling depan. Ini kalau perempuan. Hadis riwayat Imam Muslim. Para ulama menerangkan kapan hadis ini berlaku, ketika sholat jamaah terkumpul antara laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau laki-laki saja tetap kembali bahwasanya yang paling mulia saf laki-laki itu yang paling pertama. Kalau hanya jamaah perempuan saja, tetap yang paling afdol saf wanita yang paling pertama. Kalau jamaah itu hanya perempuan saja, jelas. Tapi kalau terdiri dari laki-laki dan wanita, paling afdol saf laki-laki yang paling depan, paling buruk yang paling belakang, wanita paling afdal yang paling belakang, yang paling buruk yang paling depan. Itu dijelaskan di antara hikmahnya, semakin dekat laki-laki dengan wanita, semakin akan muncul keburukan. Kalau itu dalam sholat, bagaimana di luar sholat? Sekarang apa yang tidak dikumpul lagi dengan wanita? Tidak ada. Illa man rahimallah. Pendidikan, dunia pendidikan, dari PAUD sampai perguruan tinggi, dicampur nggak lagi sama perempuan? Dicampur, campur baur. Bahkan ada ide meja begini, satu laki satu perempuan. Ini ngajari apa coba? Kalau ini dunia pendidikan, bagaimana yang bukan pendidikan? Kalau ini tarbiyah yang di situ diajarkan akhlak dan adab, bagaimana yang tidak seperti itu? Sedang Rasulullah SAW saja, saudara kandung itu kalau sudah umur 10 tahun, wa farriqu fil madaji, pisahkan mereka di tempat tidurnya. Lah di rumah disuruh memisahkan anak-anak kita, di sekolah dikumpulkan dengan yang bukan mahramnya. Nah, itu sekolah yang antum minati, anaknya sudah gadis, sekolahkan situ. Yang satu bujakan, sekolah situ. Campur.
ada yang nyoba-nyoba ini untuk menyelamatkan, karena ini sekolah sunnah kan gitu ya. Nah, hanya diselai tabir pendek begitu. Saya pernah masuk pesantren kan, pesantren Ahlus Sunnah katanya. Jadi santriwan sama santriwati belajar bareng, deket gitu. Hanya dijedai tabir segini ini nggak ada. Jadi kalau gitu ya ngelongok juga. Gitu. Ini fitnah yang terjadi. Itu terjadi. Hati-hati kalau kita lihat pesan Rasulullah SAW apa? Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal mina an-nisa. Aku enggak tinggalkan satu fitnah yang lebih bermadarat bagi laki-laki melebihi fitnah perempuan. Jangan main-main sama perempuan ini. Raja yang punya pasukan besar, kalau perang ini sudah jagonya perang, tapi kalau ngadapin perempuan luluh lantak. Karena Nabi katakan ini fitnah bagi hatta rajulun hazim, laki-laki yang perkasa. Maka sampai dalam salat pun dipisah. Ya, termasuk dunia pesantren. Hati-hati ya. Kadang laki dikumpul laki aja sudah kayak laki sama perempuan. Apalagi laki dikumpul perempuan. Nasallallahu as-salamah ya. Jadi disendirikan. Kalau kita ideal menyusun shaf dalam hadis yang lain, laki-laki dewasa, anak laki-laki, anak perempuan, baru perempuan dewasa. Itu idealnya kalau mau dipisah sendiri-sendiri. Jelas ya? Jadi laki-laki dewasa paling depan, kemudian baru anak laki-laki, baru anak-anak perempuan, baru perempuan dewasa. Itu menyusun softnya ya. Nah, jadi termasuk sempurna dalam menyusun soft kaum wanita disendirikan. Jelas ya, bentuk-bentuk menyusun soft tersebut. Selesai pembahasan soft secara umum, bisa dipahami ya. Menyusun soft yang wajib lurus ini wajib. Supaya lurus, mata kaki lurus dengan mata kaki, bahu lurus dengan bahu. Selain itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah, tidak sampai wajib, seperti rapat atau berdekatan dan seterusnya tadi. Jelas ya? Nah, kemudian sekarang sufufus sibyan. Pembahasan kedua berikutnya soft bagi anak-anak. As-sibyan naw'ani, anak-anak itu dibagi dua, mumayyiz wa ghairu mumayyiz. Anak-anak yang sudah usia tamyiz dan anak-anak yang belum sampai tamyiz. Usia tamyiz secara umur 7 tahun ke atas itu usia tamyiz, tapi tamyiz tidak ditentukan secara pasti dengan usia. Ulama pakai usia 7 tahun dari hadis mana? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum hina balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kalian salat kalau umurnya sudah sampai 7 tahun. Berarti diperintah salat, berarti dia sudah mumayyiz. Mumayyiz artinya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah ngerti pantas dan tidak pantas. Lah kok umur 9 tahun belum bisa membedakan itu, masih seperti yang 2 tahun, berarti belum tamyiz meskipun umurnya berapa? 9 tahun. Jelas ya? Kok kurang dari 7 tahun tapi sudah sifat-sifat tamyiz tadi sudah ada, berarti sudah mumayyiz. Hanya kalau dihitung usia biasanya umur berapa? 7 tahun. Jelas ya? Nah, berarti ada dua, sudah tamyiz dan belum tamyiz. Sekarang kita bahas yang pertama, hukum soft anak-anak yang sudah mumayyiz. Jelas mumayyiz, sudah usia tamyiz. Hukum dia dalam soft, termasuk sah atau tidak sah. Ulama kita terbagi dua pendapat. Artinya nanti kalau tidak sah, bolehkah dibelakangkan? Nggak boleh bersop sama orang dewasa.
Nah, nanti sebagai fikih kita, kalau kita ajak anak-anak kita sholat di masjid, ya. Pendapat yang pertama, ini kita bahas soft anak-anak yang sudah tamyiz, meskipun belum balik. Kalau sudah balik ya sudah dihukumi orang dewasa. Tamyiz tapi belum balik. Kalau balik umur berapa? Usia balik itu umur berapa? Oh, nggak ngerti loh antum itu. Sudah balik apa belum? 15 tahun, laki perempuan sama. Jadi kita punya perempuan belum haid, umur 16 tahun. Balik belum? Balik. Sudah 15 tahun lewat kok. Dari sisi usia sudah balik. Jelas ya? Jadi usia balik 15. Berarti dari misalkan 7 ke 15 itu namanya usia apa? Tamyiz. Salat mereka belum mukallaf. Secara hukum belum wajib, andaikan melanggar nggak berdosa. Tapi sudah diperintah salat. Sekarang hukum dia di soft seperti apa? Keberadaan anak yang sudah tamyiz di dalam soft bersama orang dewasa, tidak di soft anak-anak begitu loh. Jelas ya? Misalkan ini sudah dewasa, ada anak yang umur misalkan 9 tahun misalkan ya, atau 8 tahun, orang dewasa lagi misal, dan seterusnya. Hukum keberadaan anak yang sudah tamyiz dalam soft itu seperti apa? Ulama berbeda menjadi 2 pendapat. Itu pendapat yang pertama, bahwa anak yang sudah tamyiz la yu'akhar, tidak boleh diundurkan dari soft orang dewasa. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syafi'iyah, madhab Syafi'iyah, dan yang dipilih oleh Al-Majd, kakeknya Ibnu Taimiyah. Al-Majd Ibnu Taimiyah. Wa mala ilaihi Ibnu Muflih, ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Muflih. Dan musafatuhu fil fardi tasihhu wa fin nafli aula. Dan keberadaan dia di soft dalam sholat fardu sah, apalagi sholat sunnah. Jelas ya? 2 hukum. Anak yang sudah tamyiz, dia kalau masuk soft orang dewasa, dalam pendapat yang pertama ini dibolehkan bersop dengan orang yang dewasa, nggak boleh diusir, disopkan sendiri. Dan kenapa? Bersofnya dia bersama orang yang dewasa dihukumi sudah sah, berarti tidak memutuskan soft. Ini yang tamyiz, dan ini pendapat yang dipilih oleh jumhurul ulama, mayoritas ulama. Jadi ketika menjumpai anak yang sudah tamyiz, ya sudah biarin di situ, tidak diusir atau dikumpulkan di belakang seperti tadi menunsobkan soft dewasa baru anak-anak, tidak. Tapi boleh bersop bersama orang dewasa. Ini untuk anak yang apa ini? Sudah usia tamyiz. Pembahasan kita di situ ya. Nah, baik. Karena ada kisah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Amr ibn Salamah. Amr bin Salamah ini di kaumnya itu usianya baru sekitar 6 atau 7 tahun. Tapi yang punya bacaan Quran dia. Maka dia disuruh jadi imam di kaumnya itu, dimajukan jadi imam, padahal umurnya masih berapa tadi? 6 sampai 7 tahun, katakanlah 7 tahun dia sudah bisa jadi imam, berarti jadi usia sudah mumayyiz. Cara berdalilnya ulama, kalau dia jadi imam sah, berarti di soft sholat juga sah. Kalau jadi imam saja sah, apalagi jadi makmum dalam soft salat. Jelas ini ya. Nah, pendapat yang kedua, pendapat dalam madhab Al-Hanabilah, dan ini kaulnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, anak pokoknya kalau belum balik tidak sah diletakkan dalam soft salat fardu. Pendapat Imam Ahmad, anak yang tamyiz tapi belum balik tidak sah soft mereka bersama orang dewasa dalam sholat fardu. Berarti harus dipindahkan dari soft, dikumpulkan ke sesama anak-anak.
Jelas ini. Kenapa? Keberadaan mereka di shaf belum sah. Apa alasannya? Sholat mereka belum sah, kalau belum balik. Kalau sholatnya belum sah, berarti shafnya juga belum sah. Sahnya bershaf itu di sholat sunnah. Kalau sholat sunnah dihukumi sah.